with the boys, ya. Teknologi. Gue nyerah deh. Udah. Gue nyerah kalau teknologi, gue nyerah deh, ya kan. Nggak nyambung kalau bahasanya mereka tuh. Ini zamannya ayah seumur kamu, wah, ya kan. Itulah problemnya. Tapi juga dari anak pasti kepengen ketika anak nyampein nggak langsung dipotong, mau benar mau salah Oke. gitu dulu. Jadi Itu kayak gitu-gitu kalau menurut kalian tuh masuk kategori orang tua sebagai teman atau gimana sih? Sama siapa lagi ngomong masa mamanya temennya? Orang lain. Iya, kalau cakep. Oke, single dad, kita ketemu lagi ya. Kali ini with the boys, ya. Ini anak gue, namanya Aldi Pasca, ya kan? Kan gini nih, bokap-bokap kan suka tanpa disadari kita ini suka sotoy, tau nggak? Ya kan? Kita suka merasa lebih tahu dalam almost segala hal. Padahal kenyataannya di zaman informasi yang serba cepat ini sering loh malah. Sering anak-anak tuh lebih tahu dibandingkan kita dalam hal-hal tertentu ya, gitu loh. Nah, kita tanya sama mereka, apa indikasinya kalau bokap udah mulai sotoy gitu ya. Omong-omongan yang kayak apa biasanya udah mulai sotoy gitu. Jadi kita tahu nih, oh, gue lain kali kalau kayak gini udah sotoy nih gue gitu ya. Oke. Siapa dulu? Aldi. dari yang paling kecil dulu. Dari yang paling kecil dulu. Paling muda maksudnya, bukan paling kecil. Boy. Kalau orang tua udah mulai soto itu adalah kalau mulai nyebut soal teman-teman. Misalkan kita satu tongkrongan begitu, oh teman-teman kamu semuanya jelek nih, kamu harusnya milih teman. Tapi belum tentu semuanya jelek gitu. Cuman antara kita kayak oke, kita dengerin sama kayak kayaknya gue juga udah tahu gitu loh, gue pasti milih-milih temen lah gitu kan. Cuman kan nggak langsung spontan, pasti kita ada prosesnya buat mastiin dulu mana temen yang buat mana gitu. Berarti satu tempat nongkrong, satu geng alay. Kan nggak semuanya gitu, jadi sometimes mungkin itu sih yang kadang-kadang orang tua suka missing gitu. Nah itu berarti udah mulai sotoy kita di mata mereka, karena mereka merasa kan teman gue sehari-hari kan sama gue, bukan sama lo gitu. Ya harusnya gue lebih tahu dong, lo denger omongan gue dulu dong, gitu ya kan. Gitu. Dik, Karena kebetulan tinggal satu ya, tinggal ayah doang. Jadi yang cenderung ada kesotoyan atau kelihatannya lebih tahu padahal enggak itu di bagian mungkin kalau gue yang sering gue hadapin itu teknologi. gue nyerah deh. Gue nyerah kalau teknologi, gue nyerah deh. Teknologi sama up to date news, up to date style kali bisa dibilang. Style. Iya. You mean fashion? Fashion. Fashion. Kadang udah bergaya duluan si orang tua ini gitu kan. Udah nunjukin lebih tahu gitu. Padahal banyak yang anak-anak millennials kan lebih tahu dengan sosmed. Kebetulan gue juga udah lebih sering browsing sama searching di bidang itu, jadi ya ceritanya lebih tahu lah gitu. Jadi biasanya dengerin dulu baru nanti diinterupsi buat dikoreksi gitu. Oh jadi kalau Aldi biasanya diem dulu terus mulai interupsi tapi nanti ya. Artinya tetap coba dikasih tahu yang sebenarnya gimana gitu ya kan. Walaupun kadang-kadang ya kita sebagai orang tua ya, kadang-kadang kalau diinterupsi anak nggak gampang juga loh. Ternyata berarti dia udah menginterupsi tuh udah dipikir-pikir nih caranya, nih bahasanya, kata-kata yang kalau betul dipikir. Buat kita kayaknya lu ngomong seenak-enaknya aja sama orang tua gitu ya. Moga-moga dari video ini teman-teman bisa tahu gitu bahwa kalau anak ngomong tuh dia udah pikirin men gitu loh. Dia udah pikirin kalimatnya nih, ngomongnya gimana nih, kapan momennya gue masuk nih supaya bokap nggak baper ya kan, nggak tersinggung gitu loh. Harapannya Aldi apa gimana kalau Aldi udah mulai ngomong? Harapannya sih ya, harapanku sama mungkin kebanyakan anak-anak lainnya itu ketika kita ngomong orang tuanya nggak buru-buru koreksi gitu karena ketika orang kan nggak bisa dengar dan berbicara di satu saat bersamaan. Kalau mau dengar kan dengar, kalau mau ngomong ya ngomong gitu. Jadi kalau dengar kan pasti dicerna kan gitu. Jadi kalau
di saat mendengarkan tapi langsung ngomong lagi kan berarti omongan yang kita masuk itu ke orang tua belum sempat dicerna, langsung di reject kan. Langsung dibantah dengan argumennya. Nah mostly sih biasanya yang dikepingin dari anak-anak itu didengar dulu, dicerna dulu. Selama anak-anak itu juga lagi ngutarain kan, lagi ngomong. Dengerin tuh. Jadinya dengan kita didengarin juga kan kita ngerasa di-appreciate gitu. Dengan kita ngerasa di-appreciate, jadi argumen setelah itu yang akan nongol pun lebih enak untuk didiskusin lebih panjang lagi gitu. Nggak langsung yang satu ngerasa bete, yang satu ngerasa apalagi dari anak-anaknya kayak gue baru ngomong sebentar udah di-cut nih gitu. Kapok deh kan. Jadinya kan cenderungnya nggak pengen lagi ngomong gitu. Jadinya takut ngutarain. Nah, itu kan umum banget tuh. Takut buat ngutarain pendapat gitu. Karena kan biasanya kalau anak-anak sekarang aja pemalunya di level yang cukup tinggi gitu. Jadi pemalu. Malu sama bokap. Kadang mereka mungkin pede secara gaya. Banyak kan tuh dari teman-teman gue, apalagi yang cowok kan harusnya cowok banyak sifat pedenya ya gitu. Iya dong. Pede nggak cuma petantang petenteng, tapi pede di saat lu ngutarain apa yang lu pengen sampaikan gitu dengan cara yang benar. Nah itu gue lihat sih kurang di cowok-cowok zaman sekarang. Kurang speak up gitu ya. Kurang speak up dengan punya keberanian speak up-nya, terus begitu speak up nggak pakai cara yang benar. Mungkin karena itu juga ya, setiap kali dia speak baru mulai dipotong ya kan. Speak up sakit hati, akhirnya males lah gitu ya kan. Benar. Pascal gimana? Kalau pada saat tahu wah nih ayah udah mulai sotoy nih, biasanya responnya Pascal pilihnya gimana? Biasanya sih lebih ke diemin dulu sih gitu kan, karena kita mau interupsi juga kita kan juga respect kan maksudnya ya. Tapi ada saat dimana-mana saatnya kayak kita ngerasa kayak ya udahlah, lu mau gua ngomong sekarang, tapi lu jangan interupsi, lu dengerin dulu karena gua merespect saat lu ngomong gitu. Tapi jadinya gua kayak pingin juga di respect karena gua juga ada opini yang pengen gua sampein nih, dan gua nggak bisa sampein kalau lu nyerocos terus gitu. Jadi sama sih poinnya sih, cuman lebih ke respect gitu, karena kita lebih respect orang tua gitu kan. Jadi gue emang sayang sih sama ini orang tua gitu, cuman sometimes dia terlalu banyak omong. Sementara yang perlu diutarain yang penting dari anaknya sendiri nggak pernah kesampaian gara-gara orang tuanya merasa lebih tahu gitu. Mungkin ada beberapa hal, beberapa bagian yang anaknya lebih tahu gitu kan gitu. Jadi perkembangan zaman kalau orang tua juga nggak bisa ngikutin, jadi masalah tuh komunikasi di rumah, ya kan? Nggak nyambung kalau bahasanya mereka tuh. Nih gue ngomong udah di level sini, orang tua tahunya cuma segini, jadi dia harus downgrade atau ya kalau nyambung, kalau enggak, akhirnya mereka nahan diri, akhirnya jadi nggak terbuka, nggak speak up gitu. Nah moga-moga teman-teman dari sini juga bisa nangkep ya, bahwa kita kan orang tua nih pegang andil nih bentuk anak-anak kita atau generasi sekarang ini, milenial ini nanti 20 tahun ke depan kayak apa. Karena mereka akan menentukan nih negeri ini kayak apa. Jadi pengusaha kali, jadi pejabat kali. Nah kalau mereka dari kecil nggak bisa speak up, kalau mereka dari kecil merasa useless untuk speak up, maka kayak apa nih negeri? Dipimpin oleh orang-orang yang nggak pernah bisa speak up. Jadi komunikasinya bakal berantakan ya. Jadi ayo kita mulai ya dari anak-anak kita sendiri. Kita izinin mereka speak up. Jangan sampai lah kita pakai parameternya kita dulu ya. Kita teman-teman kan sudah gitu. Jangan di-compare tuh, anak-anak langsung tahu tuh. Jangan di-compare sama kita dulu. Karena kita suka bilang nih, zamannya ayah seumur kamu. Wah, ya kan? Itulah problemnya, main problem. Iya zaman tuh gitu kan. Tuh dengerin tuh. Gitu kan? Kan? Iya kan? Atau jangan juga kamu anak, saya orang tua. Gitu ya. Jangan terlalu cepat. Memang bener kita orang tua lah, mereka anak. Kalau kadang-kadang mereka agak kelewatan batas toleransinya, orang tua kayaknya lebih gampang untuk sabar, untuk coba dengerin dulu sampai selesai gitu loh. Karena mereka lagi mencoba untuk jujur sama orang tua. Nah, setiap kali kesempatan mereka jujur lalu kita potong hanya karena sopan nggak sopan, kadang-kadang juga kurang efektif. Ada lagi? Mungkin kali lebih kayak orang tuanya nawarin diskusi solusinya tuh. Ya, solusinya adalah nawarin diskusi. Kamu kamu mau ngomong apa, kamu sampein, ayah atau mama siap dengerin. Tapi juga dari anak pasti kepengen ketika anaknya nyampein nggak langsung dipotong, mau benar mau salah itu dari dulu. Jadi nanti interupsi atau masukan atau argumennya kita sebagai anak bisa terima setelah kita selesai berbicara pastinya gitu. Jadi setelah kita ngomong,
baru orang tua mau ngomong kita pun lebih enak terimanya gitu. Jadi pasti kan namanya orang tua lebih tahu gitulah yang prinsipal ya khususnya. Ternyata ya. Jadi kita pasti mau dengar kok gitu. Cuman yang penting jatuhnya kan dengan orang tua kasih argumen setelahnya, si anak bisa belajar. Oh ternyata gue missnya di sini dari tadi apa yang gue sampaikan. Paling itu yang anak-anak harapin sih. Jadi kayak diskusi aja. Itu kayak gitu-gitu kalau menurut kalian tuh masuk kategori orang tua sebagai teman atau gimana sih? Tetap kalau Tetap orang menurutku tua. sih pribadi ya, kalau menurutku pribadi itu tetap nggak ngerubah posisinya orang tua tetap punya dignity-nya, tapi kita sebagai anak juga dikasih ruang gerak buat ngomong gitu. Oke. Oke, ya moga-moga ya buat single daddy yang lain untuk bisa mengenal anak-anak kita nih maunya apa, dan sebaiknya sebagai single dad karena kita merangkap mamanya mereka, kita harusnya gimana. Kalau ada mamanya kan mereka pada saat komunikasi sama kita gagal, mereka ngomong sama mamanya, wah, daddy tadi begini ya. Tapi sekarang kan nggak ada. Jadi kalau kita ngalah itu sebetulnya untuk kebaikan mereka kok gitu loh. Karena mereka mau sama siapa lagi ngomong, masa mamanya temennya. Orang lain. Iya. Kalau cakep. Maksudnya ya begitulah. Umumnya enggak. Oke, itu aja ya. Sampai ketemu. Jangan lupa klik subscribe. Oke. Klik subscribe, klik lonceng, ding 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 supaya setiap ada video baru dapat notifikasinya. Oke, everybody, see you later. Peace.